What the Hype versi Deep on Topic. Pertama, Bruno Mars resmi konser tunggal di Jakarta pada 13-14 September mendatang. Akhirnya seputar konser Bruno Mars di Indonesia terjawab sudah. Pelantun Talking to the Moon tersebut akan menyapa penggemarnya di Jakarta International Stadium pada September mendatang. Kabar baik tersebut langsung diumumkan oleh promotor konser PK Entertainment lewat sosial media mereka. Dan informasi tiket presale Bruno Mars akan dibuka pada 27 Juni 2024 pukul 10 waktu Indonesia Barat, sementara untuk tiket umumnya baru akan dibuka pada tanggal 29 Juni 2024 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi, udah siap belum untuk war tiketnya? Komen di bawah ya! Kedua, GameHawk atau Honor of Kings merilis gamenya di global dengan marketing yang sangat besar terutama di Indonesia. Selain membuat voice line Indonesia, Hawk juga membuat iklan dengan menyebutkan nama game kompetitornya yaitu Mobile Legends. Nah, buat kamu yang belum pernah lihat iklannya, nih aku kasih lihat iklannya. Selain tampilan yang sangat mirip, ternyata teknik marketingnya pun secara terang-terangan berani menyenggol Mobile Legends. Wah, ini kebetulan atau emang sengaja dibuat mirip nih guys? Kalau menurut kamu gimana? Komen di bawah ya. Ketiga, kalau memang dia gameplaynya itu menurut saya itu sangat tidak wise karena kemenangan cepat akan jatuh ke saya. keempat, musisi Virgon ditetapkan sebagai tersangka kasus penyalahgunaan narkoba setelah ditangkap bersama teman wanitanya berinisial PA di Jakarta Selatan pada 19 Juni 2024. Penangkapan ini berdasarkan informasi penyidik tentang peredaran narkotika di Palmerah, Jakarta Barat. Mereka positif menggunakan narkoba dan dikenai pasal 127 UU Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara atau wajib rehabilitasi. Kelima, wisata horor di Indonesia versi Traveloka. Pertama, Lawang Sewu. Sesuai namanya, Lawang Sewu memiliki sedikitnya 429 pintu dan konon jumlahnya bisa berubah saat dihitung. Berdiri sejak tahun 1904 di masa pendudukan Jepang, tempat ini beralih menjadi penjara yang sangat cukup angker untuk dijelajahi. Kedua, Taman Nasional Alas Purwo. Hutan tertua di Pulau Jawa ini menyimpan nuansa mistis yang menurut warga sekitar banyak jin yang berkumpul di sana. Ketiga, Zhong-Avi Mansion. Bangunan ini berdiri tahun 1895 dan berada di kota Medan. Bangunan tua dengan arsitektur unik ini salah satu wisata populer karena ada banyak cerita tentang penampakan sosok lelaki yang berkeliaran di rumah tersebut. Kira-kira kamu sendiri berani nggak nih berwisata ke salah satu tempat tadi? Next, bahas apa lagi nih? Komen di bawah ya. Keenam, grup F Euro 2024, Portugal harus menelan kekalahan 2-0 atas Georgia. Kvaratskhelia membawa Georgia unggul cepat usai lesakannya membobol gawang Diogo Costa di menit kedua. Eksekusi penalti Georges Mikautadze sukses menambah keunggulan bagi Georgia. Dengan hasil ini, Georgia melaju ke 16 besar Euro 2024 dengan 4 poinnya. Di pertandingan lain, ada Republik Ceko versus Turki, di mana Turki keluar sebagai pemenang atas Republik Ceko pada matchday ketiga penyisihan grup F Euro 2024. Pertandingan terbilang cukup sengit lantaran banyak terjadi kartu kuning, bahkan ada 2 pemain Republik Ceko yang terkena kartu merah. Tim Bintang Bulan Sabit menang 1-2 sekaligus lolos ke babak 16 besar dan mengirim pulang Republik Ceko. Setelah menjalani 3 laga, klasemen akhir grup F yaitu Portugal sebagai juara grup dengan nilai 6, posisi kedua Turki dengan poin 6, diikuti Georgia dengan poin 4. Sedangkan Republik Ceko berada di posisi juru kunci dengan poin 1. Ketujuh, penalti, Prancis versus Polandia imbang 1-1. Dalam laga di Westfalenstadion Dortmund, Jerman, Selasa 25 Juni 2024, Prancis cukup kesulitan melawan Polandia yang sudah dipastikan tersingkir. Di babak pertama, Mbappe dan kawan-kawan kesulitan bikin gol meski mendominasi. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Dan di babak kedua, Prancis sempat unggul lewat gol penalti Mbappe. Namun, Polandia juga membalas lewat penalti Robert Lewandowski. Skor 1-1 bertahan hingga laga bubar. Hasil ini membuat Prancis turun ke posisi 2 grup D dengan 5 poin disalip Austria yang di saat bersamaan bisa mengatasi Belanda 3-2. Austria dan Prancis lolos ke 16 besar, sementara Belanda di peringkat 3 dengan 4 poin di atas Polandia yang meraih 1 poin. Belanda masih punya peluang lolos ke 16 besar lewat jalur peringkat 3 terbaik. Dan berikut hasil pertandingan tadi malam.
Ke-8 yang dapat mengubah emosi manusia. Ini adalah salah satu kisah The Solomon Rings. Pada suatu hari, Raja Salomo meminta penasehatnya untuk membuatkan cincin khusus. Buatkan aku cincin di mana ketika aku bahagia melihat cincin tersebut menjadi sedih, dan ketika aku sedih melihat cincin tersebut menjadi senang. Sang penasehat pun menyanggupi permintaan Raja Salomo dan pergi mencari pembuat cincin. Namun, tak kunjung ditemukan. Akhirnya, bertemu dengan seorang filsuf dan penasehat pun mengatakan bahwa ia sedang mencari cincin yang dimana ketika bahagia melihat cincin tersebut menjadi sedih, dan ketika sedih melihat cincin tersebut menjadi senang. Sang filsuf pun menyanggupi untuk membuatkan cincin tersebut. Ketika filsuf tersebut kembali, sang penasehat pun memberikan cincin tersebut kepada Raja Salomo saat sedang berpesta. Awalnya, Raja Salomo senang karena pesta, namun merasa sedih ketika melihat cincin tersebut. Cincin tersebut mulai dikenal sebagai Solomon Ring. Di dalam cincin tersebut terdapat tulisan "This don't show pass" yang mengingatkan bahwa segala sesuatu akan berlalu dengan waktu. Kisah tersebut diambil dari cerita Deddy Corbuzier di dalam podcastnya, dan sebenarnya kisah Solomon Rings ini ada banyak versi, tapi pada intinya kisah ini memberikan pelajaran berharga tentang kesederhanaan dan kebijakan hidup. Next, bahas apa lagi nih? Komen di bawah ya. Ke-9, Following kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia masuk ke grup C. Akan melawan Jepang dan Arab, Indonesia berada di grup C pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan ini pun akan dimulai pada 5 September 2024 hingga 10 Juni 2025. Tidak hanya Jepang dan Arab, timnas Indonesia akan segrup juga dengan Cina, Bahrain, dan Australia. Nantinya tiap tim akan berlaga home dan away. Kemudian dua tim teratas bakal dapat tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara tim di peringkat ketiga dan keempat akan lanjut ke babak keempat. Wah, siapa nih yang udah gak sabar dengan pertandingannya? Komen di bawah ya. Ke-10, Maut adalah karya yang diangkat dari kisah nyata dan dipopulerkan oleh Elisa Siva, kemudian diadaptasi oleh sutradara terkenal Indonesia, Hanung Bramantyo. Film ini dengan cepat menjadi perbincangan hangat di kalangan publik dan memicu banyak parodi dari berbagai konten kreator. Ipar Adalah Maut mengisahkan tentang pasangan yang baru menikah dan memulai kehidupan baru yang bahagia. Namun, kebahagiaan tersebut tak berlangsung lama ketika sang adik dari pihak istri ikut tinggal bersama mereka. Kisah ini begitu mendalam dan realistis sehingga beberapa penonton mengaku mengalami situasi serupa dalam kehidupan nyata mereka. Sejak penayangannya, Ipar Adalah Maut berhasil menarik perhatian hampir 3 juta penonton di Indonesia hanya dalam waktu 2 pekan. Kalian udah nonton film ini belum? Jawab di kolom komentar ya. Nah, itu dia tadi berita viral versi Deep on Topic. Mau tahu lebih banyak berita viral lainnya? Jangan lupa follow kita ya.